سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال، والحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وعلى ربهم يتوكلون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وأعوذ بك من علم لا ينفع. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang begitu banyak yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Meskipun Allah yang Maha tahu keburukan diri kita, Allah yang paling tahu ya banyak sekali kebohongan, banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan, banyak sekali cacat dan aib kita, namun Allah tidak pernah membenci kita. Berbeda dengan makhluk yang dekat dengan kita, bisa jadi itu suami, istri, pasangan, anak-anak, orang tua, bahkan mertua. Ya, orang terdekat kita ketika mereka tahu keburukan kita, ketika mereka tahu kebohongan kita, dia akan langsung marah. Begitupun dengan diri kita. Ketika kita punya sahabat dekat, tapi ketika kita melihat mereka melakukan pengkhianatan, sakit hati tidak? Sakit. Jenengan sudah dekat dan amanah dengan orang ini, akan tapi ternyata maaf dia berkhianat, atau ternyata dia menuduh kita melakukan sesuatu yang tidak kita lakukan. Sakit tidak? Sesoleh apapun orang itu, sebaik apapun kondisi keimanannya, ketika dia dituduh melakukan kemaksiatan, itu tidak nyaman. Karena fitrah manusia itu adalah apa? Ada kebenaran di dalam diri kita. Ya, kita ingin selalu dibenarkan. Sehingga padahal ya Allah itu tidak pernah berhenti melimpahkan kenikmatan kepada kita. Dalam keadaan bermaksiat, dalam keadaan lalai, dalam keadaan mengkhianati hukum-hukum Allah, Allah tidak pernah berhenti menurunkan kenikmatan-kenikmatannya. Bahkan Allah senantiasa menyempurnakannya. Allah tidak menghentikan detak jantung kita, Allah tidak menghentikan nafas kita, Allah tidak menghentikan aliran darah kita. Ini merupakan nikmat yang luar biasa. Maka yang paling baik sekarang itu adalah Allah. Allah yang maha baik, tahu bobroknya kita seperti apa, tahu dosanya kita seperti apa. Allah tetap memberikan kita makan, nafas kita masih enak. Bahkan justru kita bermaksiat dengan nikmat yang Allah berikan. Kan begitu. Allah berikan kita mata, pandangan, kita gunakan mata ini untuk bermaksiat kepada Allah. Bahkan kita gibah, menjelek-jelekkan saudara kita, mengucapkan aib saudara kita. Sakit nggak? Kalau misalnya punya aib kemudian dibeberkan sama orang-orang terdekat jenengan, sakit? Sakit, ya. Siapapun akan merasakan sakit hati ketika begitu. Akan tapi ternyata ada yang bisa mengurangi rasa sakit itu, yaitu kesadaran bahwa sebenarnya sehebat apapun manusia, sehebat apapun manusia, tahu tentang aib kita, tahu nih, dia ucapkan, dia ceritakan, ternyata di situ Allah menutup aib kita yang paling buruk. Manusia itu hanya tahu segelintir dan secuil saja. Itu memang aib kita dan itu memang buruk.
tapi Allah akan menutup yang paling besar. Tidak mungkin Allah membuka aib seseorang kecuali aib itu sudah Allah berikan sentilan, diperingati, diulang-ulang-ulang. Maka ketika orang melakukan dosa, ditutup sama Allah. Maka Allah namanya As-Satir. As-Satir itu adalah yang maha menutup. Allah tutup. Ketika ada dosa lagi, ditutup sama Allah. Dosa lagi, ketutup. Sampai ini orang ternyata ya keenakan melakukan dosa. Allah itu eman. Kalau koleksi dosanya terlalu banyak, akhirnya ketika melakukan dosa dibiarkan sama Allah, tidak ditutup. Kelihatan, tampakkan di hadapan manusia supaya apa? Supaya dia mau kembali dan bertobat. Maka tidak ada ceritanya ada orang maling nyuri terus bilang, maaf ini pertama kali saya nyuri, pertama kali yang ketahuan. Paham ya? Jadi kalau ada orang berbuat kejahatan itu Allah sudah terlampau banyak menutup aib-aib kita. Inilah kebaikannya Allah. Maka dari situlah Allah menitipkan yang namanya akal. Apa? Allah menitipkan akal, di mana akal ini punya amanah dan akal ini punya pekerjaan. Apa pekerjaan akal kita? Pekerjaan akal kita di dalam Islam itu minimal ada 4. Yang pertama tilawah, yang kedua qiraah, yang ketiga tafakkur atau tadabbur, yang keempat muhasabah. Ini adalah pekerjaan atau amanah dari akal. Jadi Allah menitipkan akal kepada manusia itu, salah satu fungsinya yang pertama adalah untuk apa? Tilawah. Yang kedua qiraah, yang ketiga tafakkur atau tadabbur, dan yang keempat muhasabah. Dan ini berada di tanggal berapa ini? 31 Desember di penghujung tahun ya. Bertepatan dengan tanggal 10 bulan Rajab, bulan Rajab ya. Bertepatan dengan 10 bulan Rajab. Biasanya ya akhir tahun kita menjadikan momentum ini sebagai momentum bermuhasabah atau refleksi akhir tahun. Ya. Untuk apa? Ya, kita lihat satu persatu tadi dari antara amanahnya Allah. Fungsi apa tadi? Fungsi otak kita. Tilawah itu artinya membaca, memahami, dan patuh. Jadi ketika kita tilawah itu artinya membaca, kemudian kita pahami maknanya dan kita patuh apa yang tertulis dan apa yang kita baca. Itu tilawah. Apa bedanya dengan qiraah? Qiraah sama-sama membaca. Qiraah itu membaca, kemudian ya memahami, tapi di situ ada analisa. Apa? Ada analisis atau analisa. Bedanya kalau tilawah itu misalnya tilawatil Quran, berarti kita membaca sekaligus memahami dan patuh terhadap apa yang kita baca. Kalau qiraah itu dituntut untuk ada analisa, ya, dituntut untuk menganalisa. Sebagaimana Rasulullah dulu diperintahkan iqra. Iqra itu ya bacalah, sama kayak qiraah, bacaan, tapi dibarengi dengan apa? Menganalisa. Ya, di situ pada saat itu Rasulullah ada teksnya nggak waktu dikatakan iqra? Tidak ada teksnya. Apa yang mau aku baca, kata Rasulullah begitu. Iqra itu dibarengi dengan apa? Ada proses ya menganalisa. Di situ Rasulullah menganalisa siapa mad'u atau siapa yang akan didakwahkan, medan dakwahnya seperti apa, sehingga tahu nanti langkah-langkahnya seperti apa. Itu yang namanya apa? Qiraah. Ya, qiraah itu dibarengi dengan apa? Ya, pemahaman dan analisa. Kemudian tafakkur dan tadabbur itu ya berusaha untuk merenungi, mencari relevansi dengan kehidupan kita. Biasanya di situ kita mencari ibrah atau mencari hikmah di balik apa yang kita baca. Tadabbur ini sama-sama membacanya, tapi sama berpikirnya seperti qiraah. Kemudian bedanya apa? Ada analisa juga, tapi di situ juga
kita merefleksikan ke dalam diri kita, mencari relevansinya. Contohnya di situ kita menemukan ayat-ayat Allah tentang Allah, ya, kemahabesaran Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, dan di situ kita melihat, oh ya, Allah Maha Besar. Ternyata itu aku ini kecil, aku nggak ada apa-apanya. Nah, itu namanya tadabbur, ya. Kemudian di situ dijelaskan tentang bagaimana penciptaan manusia. Oh ya, dulu ternyata aku hanya dari setetes sperma saja, dijadikan, dibentuk oleh Allah sebagai manusia seperti ini sekarang, ya. Kayak kita ini sekarang lahir di Asia, bentuknya ya sudah kayak gini, ya. Terima saja, ya, nggak perlu minta aku pengen jadi kayak orang mana, orang Eropa yang cantik-cantik. Biasanya orang mana itu yang hidungnya mancung-mancung, ya. Yang ada tantannya itu apa? Tajikistan, Pakistan, Uzbekistan, Wadang Wetan, Pakistan, gitu lah. Yang tantannya itu, Malang Selatan, ya. Yang ada tantannya itu biasanya mancung-mancung. Lah kok pas kesana kok pesek, nah berarti tawadhu, ya. Itu lebih hemat. Jadi kalau ada yang buang angin temannya di sekitarnya itu, kalau pesek itu disyukuri, nggak banyak yang terhirup. Beda sama yang mancung gede itu kakehan sing dihirup gitu kan. Ya, rakus ya gitu ya. Boros oksigen. Jadi kalau pesek gitu minimalis, ya. Disyukuri ya ibu-ibu yang pesek, ya. Syukuri. Ya, kalau udah pilek gitu harus ngap-ngapan. Lebih dekat dengan Allah. Gitu ya orang pesek gitu, ya. Nah, itu tafakkur, tadabbur. Kemudian muhasabah. Muhasabah itu adalah, ya, dari kata hisab, itu menghitung-hitung, ya, evaluasi. Apa pentingnya muhasabah? Pentingnya muhasabah itu adalah untuk, ya, terhindar dari apa? Kesalahan yang sudah pernah dilakukan. Karena kita ini manusia itu memang tempatnya salah, ya. Sehingga supaya tidak terulang kesalahan itu perlunya muhasabah di situ. Kita tidak akan menikmati atau mendalami istighfar dan taubat kita tanpa muhasabah, ya. Dengan muhasabah ini kita bisa meningkatkan kualitas diri kita, ya, sekaligus membersihkan keburukan-keburukan yang lama. Tanpa muhasabah orang tidak akan benar-benar merenungi apa kerugian yang sudah dilakukan. Sejauh mana dia tersesat, dia tidak akan menemukan itu kalau tanpa muhasabah. Nah, maka muhasabah ini penting karena apa? Karena kita sebagai manusia ini, ya, sebagai manusia adalah tempatnya salah. Meskipun begitu tadi itu ternyata kita tidak suka disalahin, ya kan? Kita nggak suka dikoreksi kadang-kadang begitu. Maka minimal kita mengoreksi diri sendiri ketika kita masih benci untuk dikoreksi oleh orang lain. Nah, itu pentingnya muhasabah. Maka muhasabah ini, ya, kita bisa memuhasabahi tingkat kualitas diri kita, minimal dari diri kita. Ada apa di diri kita? Yang pertama fisik, tubuh atau jasad kita. Dan ternyata fisik ini dianggap berharga dan bernilai kalau ada ruhnya. Kalau ada apa? Ruhnya. Kalau nggak ada ruhnya, bernilai ya? Dianggap tidak bernilai, ya. Jasad kita ini jadinya mayit, jenazah namanya. Statusnya sama seperti benda-benda mati yang lainnya. Bahkan meja ini walaupun tidak bernyawa tetap di sini. Jadi kalau kita tidak bernyawa, kita akan dimasukkan ke dalam kubur, kan begitu? Bangkai, ya. Maka dibuang, ya. Maka tubuh kita ini bernilai kalau ada apa? Rohnya, ya. Roh itu, ya, atau hayat, kehidupan ini bisa bernilai kalau ada ilmu. Kalau ada apa? Ilmu. Dan ilmu itu akan bernilai kalau ada amal. Ya, ada ilmunya saja tapi tanpa amal maka kacau. Kemudian, ya, ilmu itu bernilai atau berharga kalau ada apa tadi? Amal. Ya. Ada amal, ada perbuatan, ada actionnya. Dan itu bernilai, amal itu kalau dia ikhlas atau pekerjaan itu bernilai ibadah.
ikhlas karena Allah. Ada banyak amalan-amalan, tapi ternyata amalannya maksiat, kan begitu. Jadi tidak bernilai dan tidak berharga lagi. Maka itu urutannya. Kita melihat sekarang evaluasi dan muhasabah diri kita. Maka kalau kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik, kita harus memelihara tubuh kita ini, jiwa kita dan hati kita dari penyakit. Karena yang terkena penyakit itu 3 hal tadi. Yang terkena penyakit apa saja? Tubuh, jasad kita, jiwa dan hati. Bagaimana contohnya? Ada orang-orang yang sehat badannya, tubuhnya bagus, sehat. Kemudian jiwanya juga sehat. Ya, akan tetapi hatinya sakit. Contohnya di mana? Ada orang misalnya dipilih menjadi seorang menteri karena dia sehat. Gak mungkin menteri itu gila kan gitu ya. Harus jiwanya sehat, tubuhnya sehat. Dipilih jadi menteri. Nah, tapi ketika hatinya sakit, maka kebijakannya itu akan merugikan orang banyak. Misalnya kebijakannya itu dia menandatangani satu proyek yang ternyata di situ pembalakan liar, misalnya gitu ya. Bikin banjir. Ini di negeri Konoha ya, bukan di Indonesia. Ya. Jadi ketika orang yang hatinya sakit ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 11 ya. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Dikatakan gak usah merusak alam, gak usah merusak apa? Hutan. Jawabannya apa? Apa pentingnya? Wah, ini orang-orang Wahabi gitu. Memelihara kembali kepada alam semula gitu. Jadi dianggapnya itu ya, mereka akan mengatakan justru kami yang berbuat kebaikan. Ini Allah sampaikan ya. Orang munafik ketika dikatakan jangan berbuat kerusakan, mereka akan mengatakan apa? Al-Baqarah ayat 11, innama nahnu muslihun. Justru kami sedang membuat perbaikan perekonomian negara kami. Gak mungkin kami gundulin hutan, kami tanami sawit di situ. Kan sama-sama pohon. Kan begitu. Ya. Setelah banjir dikatakan tuh, lihat akibatnya setelah banjir. Mereka akan mengatakan apa? Oh, enggak, banjir itu bukan karena penambangan pohon, itu karena debit airnya yang kebanyakan. Ini curah hujannya terlalu tinggi, bukan karena pohon gitu. Nah, yang disalahkan apa? Yang disalahkan bukan pohon yang ditebang. Dan orang munafik. Maka Allah katakan, ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Justru mereka ini yang berbuat kerusakan tapi mereka tidak sadar. Ini contoh orang yang sehat badannya, ya, jiwanya sehat tapi hatinya sakit. Hanya untuk kepentingan segelintir orang. Ya, semoga di negeri kita enggak begitu ya. Kita doakan ya. Orang-orang pemangku kebijakan itu ya disadarkan ya. Kemudian ada orang yang jiwanya sehat, hatinya sehat, dia masih sholat, jiwanya masih sehat, tapi ternyata fisiknya sakit. Ada contohnya saudara kita sekarang di Sumatera, di Kalimantan, di Lumajang. Mereka kena banjir, kemudian terisolasi, bantuan telat datangnya, akhirnya nutrisi berkurang. Mereka mulai kedinginan, gatal-gatal, fisiknya sakit, tapi hatinya mereka masih sehat, mereka masih sholat, jiwanya mereka masih sehat. Itu contohnya. Tapi apa? Fisiknya yang sakit. Atau saudara kita yang di rumah sakit sekarang, mereka masih sholat, mereka masih kenal sama ini saudaraku, ya akalnya masih sehat, jiwanya masih sehat, tapi fisiknya sakit karena apa? Kurang nutrisi, atau mungkin kurang istirahat, atau mungkin terlalu stres, akhirnya dia ngedrop. Kemudian ada orang yang fisiknya sehat, hatinya juga sehat, dia masih sholat, jenengan gini, sehat, ya kan? Sehat semuanya? Sehat. Hatinya sehat, buktinya jenengan datang kajian. Datang kajian kan? Ini hatinya sehat nih. Tapi belum tentu jiwanya sakit, tapi sehat. Bisa jadi sakit. Contohnya sedang patah hati, overthinking, sedang dikecewakan, dibohongin, dihianati, ya kan? Ada nggak yang lebih kecewa sekarang? Banyak, ya. Oh, kelewat, ya. Ini curhat juga. Ada yang sudah kelewat, ya. Tapi ada penyesalan nggak? Ada penyesalan kadang-kadang. Ngapain aku nikah sama dia?
Kayak tahu begini ngajarnya. Ada yang begitu. Nah ini jiwanya kadang-kadang disakiti, walaupun hati kita sehat, walaupun fisik kita sehat, ya tidurnya cukup, ya nutrisinya juga cukup. Kemudian dikabarkan orang yang dicintai meninggal dunia, anaknya meninggal, suaminya kecelakaan, apa yang terjadi? Shock, langsung dia down, itu jiwanya sakit. Ya, jadi ada orang yang fisiknya yang sakit, ada yang jiwanya yang sakit, ada yang hatinya saja yang sakit, ada yang kombinasi tiga-tiganya. Maka hal yang semacam ini ternyata Rasulullah SAW dulu pernah mewanti-wanti. Ya, Rasulullah dulu pernah mewanti-wanti terkait dengan apa? Terkait dengan penyakit yang paling banyak menyebabkan manusia itu sakit. Nah, ketika Allah memberikan kenikmatan kesehatan kepada kita, ya jiwa kita juga sehat, hati kita sehat sekarang. Ada hal yang harus kita wanti-wanti, di mana Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan ya melalui Muslim, ya hadis dari Muslim yang diriwayatkan oleh Muslim nomor hadis 2188, Rasulullah mewanti-wanti kita dari orang yang cinta dengan kita atau orang yang iri. Ternyata rasa cinta dan rasa iri dari seseorang kepada yang dicintai atau yang diiri itu bisa mendatangkan penyakit. Dan penyakit ini disebut dengan penyakit ain. Rasulullah menyebutkan al-ainul haq, penyakit ain itu benar adanya. Walau kana syai'in sabaqal qadar sabaqatul ain. Kalau ada sesuatu yang mendahului takdir, maka itu adalah ain. Ada orang yang ditakdirkan untuk hidup sampai 80 tahun, 90 tahun, tapi karena dia di usia balita terkena ain bisa meninggal. Ada orang yang gagal menikah karena ain. Ada orang yang gagal hamil karena ain. Ada orang yang gagal sukses yang harusnya ya mendapatkan pekerjaan, mendapatkan ya harta yang banyak karena ain tertunda. Ya, bahkan ada yang orang ingatannya itu hilang karena ain. Maka Rasulullah menyebutkan al-ainul haq, penyakit ain itu benar adanya. Walau kana syai'un sabaqal qadar sabaqatul ain. Kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, itu adalah ain. Jadi ain itu sangat keji. Bisa datang dari orang yang punya cinta, rasa khawatir, atau bisa datang dari orang yang kagum, atau bisa datang dari orang yang hasad. Itu ain. Ketika perasaan positif dan negatif tadi tidak disandarkan kepada Allah. Contohnya ini yang baiknya, contohnya baik, pujian atau berbangga. Disebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaula in dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Mengapa ketika kau masuk ke dalam kebunmu kamu tidak mengucapkan Masya Allah la quwwata illa billah, jika kamu mengira ya harta dan anak-anakmu atau pengikutmu lebih banyak daripada aku. Maksudnya apa? Ini cerita kisah tentang pemilik dua kebun, yang mana ketika dia tahu ya temannya ini kebunnya lebih sedikit, dia mencaci maki. Kemudian ketika dia masuk ke dalam kebunnya, dia berbangga dengan hasil kebun anggur yang dikelilingi oleh pohon kurma. Kemudian di situ di tengah-tengahnya ada sungai yang senantiasa mengalir. Setiap tahun panennya selalu melimpah ruah. Allah tidak pernah mengurangi sedikit pun hasil panennya. Dengan itu dia bangga, tapi dia tidak mengatakan Masya Allah la quwwata illa billah. Diingatkan, kenapa kamu tidak mengatakan begitu? Artinya kenapa kamu tidak menyandarkan bahwasanya nikmat itu kebunmu bisa hasilnya banyak karena nikmatnya Allah. Tapi waktu itu dia ingkar. Apa yang terjadi? Ya, pohon anggurnya itu roboh dan dia tidak mendapatkan panen pada tahun itu, sehingga dia menyesali apa yang ia dapatkan. Jadi ketika diingatkan oleh Allah tentang sesuatu, tapi dia lupa tentang
sesuatu tadi itu. Amin. Akhirnya apa yang terjadi? Dia terkena aib. Ini karena kagum terhadap diri sendiri. Dia punya usaha, ini loh hasilku, ini loh jajan, kue buatanku, enak aja. Gak ada tandingannya. Lihat aku sing ngulek sambal itu mesti pedas, ya iya sambal mesti pedas ya. Ada orang yang membanggakan sesuatu pada dirinya. Ini hasil apanku nih, keren. Ini hasil garapanku. Nah ketika soal membangga ini bisa mendatangkan ain. Nah penyakit ain itu bisa berupa apa? Bisa berupa hilangnya kenikmatan ibadah. Ini yang paling bahaya. Terputus hubungan hatinya dengan Allah, koneksinya terputus. Ya, atau fisiknya melemah. Ya, ciri-ciri orang terkena ain pada fisik itu kalau sudah kurus, nggak gemuk-gemuk. Itu orang kena ain begitu kurus terus. Makannya sudah banyak, gitu ya. Minum susu penggemuk badan nggak gemuk-gemuk, gitu kan. Susu sapi minum, sapinya ditelan nggak gemuk-gemuk, gitu ya. Itu orang kena ain begitu. Atau orang yang gemuk nggak kurus-kurus. Itu orang terkena ain begitu. Sudah olahraga ketat, dietnya ketat, gitu ya. Olahraganya keras, gitu ya. Main padel gitu sekarang ya, terus main tenis. Terus pokoknya saya padahal sudah lari dari kenyataan kok nggak kurus-kurus. Gitu. Nah, orang jadi orang ciri-ciri orang kena ain itu kalau nggak kurus, ya nggak ideal. Yang gemuk nggak turun-turun. Udah jarang makan, udah sering sakit hati juga, tetap ya gemuk. Nah, padahal orang-orang sakit hati katanya bisa kurus, kan gitu. Nah, itu akhirnya ini orang yang terkena ain seperti itu. Kemudian ciri fisik yang lainnya dia gampang buang angin, ngentutan. Ya. Habis wudu buang angin, wudu mau sholat buang angin, baca Al-Quran rasanya pengen kebelet buang angin, gitu kan? Atau pengen buang air kecil buang air besar. Pas sholat selesai gitu udah hilang rasanya. Pas sholat lagi baca Al-Quran kerasa kebelet lagi. Nah ini orang terkena ain seperti itu. Pertama apa tadi? Kalau kurus, gemuk itu tidak bisa ideal. Yang kedua ngantukan. Terus yang ketiga ngantuan. Orang kena ain gitu. Kalau sih nama Allah langsung di protot-prototin gitu kan. Saya nggak kena ain, saya kena ain. Ya. Ngantukan itu orang kena ain. Jadi mau sholat ngantuk. Jadi pas ibadah ya, mau baca Al-Quran ngantuk, pas kajian ngantuk berat. Pas sudah mau selesai kajian langsung seger gitu, nggak tidur. Terus hari gitu. Pas subhanallah rabbana wa bihamdika langsung. Nah ini orang yang terkena ain biasanya gitu ya. Kemudian dia punya penyakit yang aneh, jerawat nggak sembuh-sembuh, gatal-gatal nggak sembuh-sembuh, ya. Di usia muda sekali dia sudah rambutnya rontok semuanya, terus rambutnya atau wajahnya itu ada suf'ah, belang-belang hitam, ya, atau suf'ah yang ada menghitam di bawah kelopak matanya, mata panda. Itu setelahnya, bukan bawaan lahir. Ada yang bawaan lahir ya. Nah kalau orang terkena ain, bahkan sebenarnya bayi yang di dalam perut pun bisa terkena ain. Jadi yang terkena ain ngeri dan dahsyat. Bahkan bisa dilemparkan oleh orang soleh sekalipun. Ya, jadi orang soleh sekalipun bisa melemparkan ain. Jadi jangan mengira kalau orang soleh itu tidak bisa melemparkan ain. Justru orang soleh itu juga bisa melemparkan ain. Ya, jadi ada sebuah hadis dari Abu Umamah bin Sahal. Jadi Abu Umamah ini anaknya Sahal bin Hunayf. Dia menceritakan tentang bapaknya. Suatu saat dia mengatakan Izdazala Abi Sahlin ibni Hunayf bin Kharrar. Suatu saat bapaknya pulang dari peperangan, mandi di sumur yang namanya Al-Kharrar. Sahal bin Hunayf ini adalah sahabat Nabi, ahli panahan di perang Uhud. Jadi ketika umroh biasanya kalau mutawifnya nggak pelit-pelit diceritain tuh orang-orang yang utama di situ, tokoh-tokoh utama di tempat-tempat biasanya kan ada sigitur ya, langsung umroh gitu kan. Ketika di Uhud nanti di situ jangan dijelaskan. Di sini ada dulu salah seorang sahabat Nabi yang mulia bernama Sahal bin Hunayf. Dia adalah pemanah ulung yang
Ini adalah orang pilihan Rasulullah SAW. Dia adalah orang soleh dan dijamin masuk surga. Kita tidak perlu menanyakan tentang amal Sahal bin Hunayf ini. Dia adalah orang yang luar biasa amalnya. Bahkan dikatakan kalau kita beribadah 80 tahun lamanya tidak akan bisa nyalip atau menyamai seujung kukunya Sahal bin Hunayf. Jadi ibadah 80 tahun berturut-turut tidak bisa mengalahkan seujung kukunya Sahal bin Hunayf. Karena dia adalah orang yang ikut berperang di Uhud dulu. Kemudian ketika dia mandi, buka jubahnya di sumur, namanya apa sumurnya tadi? Sumur Al-Kharrar, apa? Bukan Harar ya, Kharrar pakai tasdid. Ya. Sumur Al-Kharrar. Nah, ketika dia buka bajunya, jubahnya, dia pakai sirwal ya, pakai sarung atau pakai celana. Nah, ketika dia mandi, kemudian lewat sahabat Nabi yang bernama Amir bin Rabi'ah. Siapa Amir bin Rabi'ah ini? Orang soleh juga, sahabat Nabi. Amir bin Rabi'ah ini termasuk as-sadiqun al-awwalun. Tahu as-sadiqun al-awwalun? Apa itu? Orang yang pertama-tama masuk Islam. Kemudian dijelaskan di sini, ya. Di situ, ya, wa Amir bin Rabi'ah yanzur, melihatnya. Wa kana Sahlan rajulun abyad, dan Sahal itu adalah orang yang putih kulitnya. Ya, hasanan jildin, mulus, bagus. Ya, kemudian faqala Amir bin Rabi'ah. Kemudian Amir bin Rabi'ah ketika melihat badannya Sahal bin Hunayf, dia mengatakan ma ra'aitu. Ya, ma ra'aitu, aku tidak pernah melihat kal yaum, seperti hari ini, wala jildan ya adhara. Ya, tidak pernah melihat selain hari ini tubuh yang putih mulus lembut seperti badannya gadis yang dipingit, kulitnya gadis yang dipingit. Dia mengatakan begitu. Ya, fa'u'ika Sahlan makana. Kemudian di tempat itu Sahal langsung tersungkur, geblak, sampai nggak bisa ngangkat kepalanya. Bayangkan, yang muji siapa? Amir bin Rabi'ah. Kita nggak perlu tanya, dia udah dijamin masuk surga. Tapi dia bisa melemparkan ain kepada Sahal bin Hunayf. Dan itu diceritakan kepada Rasulullah SAW. Ya. Kemudian pada saat itu Rasulullah SAW, ya, dikatakan di situ, ya, fakhbara anna Sahlan wa'ika wa annahu ghayru ra'ihi ma'ak. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, Sahal nggak bisa ikut berangkat berperang bersamamu lagi gitu ya. Fa'atahu Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah datang, ya. Kemudian fa'akhbarahu Sahlan billadzi kana min sya'ni Amir ibni Rabi'ah. Kemudian diceritakan apa yang dilakukan oleh Amir bin Rabi'ah, maksudnya pujiannya tadi kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW, ya, pada saat itu, ya, dengan nada agak marah. Pada saat itu Rasulullah agak marah kepada siapa? Sahal bin Hunayf. Ya. Pada saat itu Rasulullah SAW mengucapkan, ya, Adama yaqtulu ahadakum akhahu. Kenapa kalian mau membunuh saudara kalian? Ya. Ala baraktu. Kenapa kamu tidak mendoakan keberkahan kepadanya, kata Rasulullah. Al-ainul haq, penyakit ain itu benar adanya, kata Rasulullah. Ya, tawaddah, maka berwudulah untuknya. Kemudian berwudulah Sahal bin Hunayf dan dimandikan dengan air wudu itu. Dia berwudu, kemudian dia mencuci apa yang ada di dalam sarungnya. Dan dengan itu diminumkan satu teguk kepada Sahal bin Hunayf dan dimandikan dengan itu. Seketika Sahal langsung sembuh. Jadi pujian itu bisa membuat orang lumpuh. Kadang pujian itu bisa membuat orang itu gila. Pujian itu bisa membuat orang itu yang dulunya punya anak cantik, ganteng, pinter, cerdas, lincah, sehat, jadinya kurus, jadinya tidak mudah untuk menerima pelajaran. Yang dulunya rajin ngaji, diajarin apa gampang, mudah, kok tiba-tiba anak ini tantruman, anak ini
gampang putus asa. Anak ini jadinya pendiam. Yang dulunya lincah jadi pendiam. Yang dulunya pendiam jadi tantruman, gampang marah, gampang mengeluh. Jadi ada sifat yang berkebalikan kepada orang yang terkena ain. Jadi orang yang terkena ain, kata ulama, ya, penyakitnya itu aneh. Ketika dicek di dokter, ada yang terindikasi medis, ada yang tidak. Contoh yang terindikasi medis karena ain, contohnya misalnya dia kena kanker, atau dia terkena tumor, atau dia terkena penyakit diabetes, atau dia terkena kolesterol, atau misalnya gagal jantung, gagal ginjal. Itu ternyata karena ain, itu bisa disebabkan seperti itu. Dan mengerikannya, ain itu sampai di titik itu. Ya, jadi ain itu bisa membuat seseorang itu sampai seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Ya, jadi ain ini sangat keji, sampai bisa membuat seseorang itu bahkan meninggal. Ya, Rasulullah sampai menyebutkan al-ainul haq, walau kana syai'un sabaqal qadar sabaqatul ain. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni an astarqi minal ain. Rasulullah memerintahkanku agar aku diruqyah dari ain. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah tidak menyuruh Aisyah ruqyah mandiri? Ini bedanya ain dengan orang yang terkena sihir dan gangguan jin. Orang terkena gangguan jin dan sihir itu bisa ruqyah mandiri karena sihir itu lemah, gangguan jin itu lemah. Tapi kalau ain, Rasulullah memerintahkan untuk minta ruqyah. Ini perintah Rasulullah kepada Aisyah. Dan pertanyaannya yang berikutnya adalah, kenapa Rasulullah tidak meruqyah istrinya sendiri? Ya. Jadi Rasulullah minta, ya, kata ulama di sini diperintahkan untuk minta ruqyah. Jadi disuruh untuk minta ruqyah karena apa? Kepada ahlinya memang. Karena Rasulullah ketika ditanya tentang sesuatu, Rasulullah mengatakan atau mengucapkan atau membacakan surat Al-Anbiya ayat 7. Ya, yaitu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan pada ahlinya jika kamu tidak tahu. Suatu saat ketika Rasulullah sakit dulu, Rasulullah membiarkan orang-orang Persia, orang-orang Ajam, orang selain Arab datang masuk ke dalam rumah beliau untuk menerapi beliau. Disitulah Aisyah belajar. Dan pada saat itu, ya, sepeninggal Rasulullah, pernah suatu saat keponakannya Aisyah bertanya kepada Aisyah, ya bibiku gitu ya, bule gitu ya, aku kalau melihat kamu cerdas, pintar tentang agama, wajar, kamu istrinya Nabi. Tapi kenapa kamu kok pintar ilmu pengobatan? Jawabannya Aisyah apa? Dulu ketika Rasulullah sakit, maka banyak mengundang apa? Terapis istilahnya gitu. Dan Rasulullah membuka diri untuk diobati, yang penting tidak mengandung kesyirikan. Jadi apapun pengobatannya itu boleh, ya silakan. Yang penting tidak mengandung kesyirikan. Rasulullah membuka diri, bukan berarti mentang-mentang dia Rasul, dia Nabi, kemudian dia menolak, menutup diri. Artinya kalau kita memang penanganannya harus medis, ya kita ke dokter, ya seperti itu. Tetap ikhtiar ke dokter itu jangan ditinggalkan, jangan dihilangkan. Dan memang itulah yang diajarkan, ya, di dalam syariat. Jadi ketika jenazah berobat ke dokter itu adalah bagian dari ikhtiar, ya. Kemudian dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaru min yamutu ummati ba'da qadarillah wa qadarihi bil ain." Sebagian besar sebab kematian umatku setelah takdir Allah adalah karena ain. Jadi ada orang diabetes tadi, ada orang gagal ginjal, ada orang jantungnya kena, ada orang yang kena kanker, ya, ada orang bahkan kena hanya sekedar GERD, emah. Itu karena ain. Karena siapa? Bisa jadi dari orang lain yang melemparkan, bisa jadi dari diri sendiri yang berbangga terhadap diri sendiri, sebagaimana disebutkan tadi di dalam surat Al-Kahfi. Atau pernah dulu ada sahabat Nabi, ini pujian contohnya. Ada sahabat Nabi bernama Urwah bin Zubair, dia punya putra namanya Muhammad. Suatu saat Muhammad ini dipacak, dirias, ganteng gitu ya, rambutnya dikepang, kemudian dipuji oleh Walid. Dia datang berkunjung ke rumahnya Walid. Walid mengatakan seharusnya anak-anak Quraisy itu seperti ini. Seperti siapa? Seperti Muhammad. Apa yang terjadi? Muhammad ketika langsung ngantuk. Tadi saya bilang, ya kalau jenengan merasa cantik gitu ya, terus jangan muji diri sendiri, itu ya bisa jadi nanti ngantukan. Itu bisa jadi dari diri kita ketika kita tidak mengatakan Masya Allah. Jadi Walid pada saat itu
memuji Muhammad. Akhirnya Muhammad ini pergi ke kandang kuda, di situ dia ngantuk, jatuh dan kemudian diinjak-injak oleh kudanya Walid sampai meninggal. Nah, artinya apa? Ain itu bisa menyebabkan kecelakaan. Ya, ada orang yang mobilnya tiba-tiba rusak. Aneh. Pernah di Karangploso kemarin itu mobil dikit-dikit rusak. Habis perbaiki ininya rusak. Setelah dirupiah nggak pernah rusak lagi. Ya, insyaallah. Oh, berarti Ustaz bisa dimontir dulu kan dirupiah. Ya, dirupiah saja. Itu kalau memang ciri-cirinya terkena ain gitu. Jangan suatu saat Ustaz mobil saya mogok gitu kan. Bukan dikit-dikit ain juga gitu ya. Jadi ain itu ciri-cirinya memang aneh ya. Bahkan jadi ain itu dia melepaskan ikatan. Contohnya ada doa Rabbi habli. Hablun itu kan artinya apa? Ikatan kan. Ya, hablum minallah hablum minannas. Rabbi habli minas sholihin, ya Allah, ya, aku memohon untuk diikatkan, ditetapkan pada aku itu anak yang soleh. Anak ini bisa jadi bandel karena apa? Karena ain. Kok bisa ya? Pernah ada satu kisah, Ustadz Dwi Aprianto, guru saya. Dulu beliau itu ya didatangkan ke rumahnya beliau seorang santri yang di pondok itu ngantukan. Dulunya anak ini rajin sholat di masjid, biasanya diajak suruh azan di masjid. Masya Allah, rajin luar biasa. Akhirnya orang tuanya bawa Ustadz Dwi, ngobrol sama Ustadz Dwi, diputuskan oh kayaknya ini diagnosanya Ustadz Dwi waktu itu ini ngantuk, ain ini. Kalau ngantukan seperti ini dan badannya kurus katanya. Akhirnya dirukyah, di pertengahan saat dirukyah dia pingsan. Nggak lama dia siuman gitu ya, setelah semaput gitu sadar. Kemudian anak ini tiba-tiba bilang, ini saya di mana ya? Ya Allah, tadi 1 jam loh, ngobrol sama Ustadz Dwi kok lupa gitu kan. Loh, ngapain saya di sini? Gitu kan. Dia bilang, siapa tuh Ustadz Dwi? Ini Ustadz Dwi yang ngobrol dari tadi sama kamu. Ya, waktu itu ayahnya sampai prihatin. Ya Allah, kasihan anakku ini sampai lupa apa yang terjadi sama dirinya. Loh, kenapa saya harus diruqyah? Katanya anaknya. Kemudian ayahnya mengatakan, ada laporan dari pondok, selama 4 bulan ini kamu ngantukan, malas sholat, begini. Dijelaskan keluhan di pondok. Anaknya kemudian bertanya, kapan saya mondok ya? 4 bulan mondok dia ternyata tidak sadar. Nah itu ain. Bahkan saya pernah meruqyah seseorang kemarin di Blimbing, itu nikah 7 tahun, punya anak 3, umur 5,5. Jadi 7 tahun dia nikah, anaknya umur 5,5, umur 3 tahun dan umur 2 bulan. Nah, pas umur 2 bulan anaknya dia tanya ke istrinya, ini anaknya siapa? Baik. Jadi istrinya yang kaget, ya kita mas gitu kan. Nah, terus suaminya bilang, kita kan baru nikah 2 hari yang lalu, dia kok bisa punya anak sebesar ini? Ini anak ketiga mas, tambah kaget dia. Ini yang nomor 3, datangkan anak yang umur 5,5 dan anak yang umur 3 tahun. Dia tambah kaget, ditunjukin fotonya, videonya, dia mengerujutkan dahi. Kapan ini gitu? Dan diruqyah. Setelah diruqyah dia mulai datang ingatannya. Dulu pernah ketika kami ruqyah liputan pernah setuju yang di gedung Muamalah itu juga ada seorang laki-laki itu ngamuk gitu. Itu masih ada di YouTube saya. Salah satunya ternyata dia KDRT 2 tahun sama istrinya, dia nggak sadar. Ya, sama dia nggak menafkahi istrinya. Dia sudah bilang sama saya waktu ngamuk-ngamuk, saya tanya kenapa ngamuk-ngamuk? Saya difitnah sama istri saya KDRT. Ya, kemudian katanya saya nggak pernah ngasih uang. Padahal setiap bulan saya transfer. Loh, jadi di rumahnya jauh enggak, tapi tetap saya transfer. Walaupun rumah waktu itu kan biar praktis saja. Ternyata setelah diruqyah, ya, apa yang terjadi? Ada CCTV-nya selama 2 tahun itu ternyata dia KDRT beneran. Jadi ketika kami ruqyah, setelah waktu itu kami ruqyahnya hari Jumat, saya masih ingat karena waktu itu kita Jumatan. Nah waktu Jumatan itu, waktu itu Ustaz Syukur yang menjadi khotibnya, terus dia bilang begini sama saya, masnya, Ustaz, saya nggak setuju sama khotibnya. Kenapa? Tadi Ustaznya bilang likul lidain dawa, setiap penyakit itu ada obatnya. Ya. Tapi waktu itu dia cuma terjemahnya aja. Katanya setiap penyakit ada obatnya. Anak saya sakit nggak sembuh katanya. Berarti kan nggak ada obatnya. Mungkin belum ketemu obat saja. Bukan nggak ada. Ya sabar dulu, nanti kita bantu. Akhirnya singkat cerita kami briefing sama dia. Ya dari kantornya saya jemput dia.
ya di daerah Bantaran, daerah Tunggul-Wulung sana. Kita syutingnya di situ. Kemudian ruqyah dari jam 1 sampai jam 4 baru dia sadar kesurupan. Jam 4 dia baru sadar, terus dia tanya, kita di mana? Dikasih minum, kemudian dia bilang, kita di mana? Ya kita di masjid, dari ruqyah. Tadi kan Ustaz jemput saya di kantor. Ternyata ketika saya jemput dia tentang styrofoam, dia ingatnya isi terakhir. Setelah itu dia lupa apa yang terjadi. Saya ngobrol, sarapan soto sama pecel sama dia gitu, ngobrol ngalor ngidul gitu kan, panjang lebar. Ternyata saya ngobrol sama orang yang tidak tahu apa yang dia nggak ingat sama sekali. Nah ini kisah tentang orang yang terkena ain lupa ingatan. Ya. Terus setelah dicek di koran rekeningnya, ternyata dia nggak pernah transfer ke istrinya. Rekeningnya random saja gitu. Nah, ini kayak gitu, subhanallah. Dan akhirnya, ya, ini kisah-kisah di zaman Rasulullah juga ada, ya bukan zaman Rasulullah, maaf, ada seorang khalifah bernama Sulaiman bin Malik. Sulaiman bin Malik ini termasuk sepupunya Umar bin Abdul Aziz. Suatu saat dia di depan cermin, ya, dia mengatakan Nabi Muhammad adalah seorang Rasulullah. Kemudian Abu Bakar adalah As-Siddiq yang membenarkan Rasulullah. Kemudian Umar bin Khattab adalah pemimpin yang kuat dan disegani. Utsman bin Affan adalah pemimpin yang lembut, ya. Kemudian cerdas, ya. Kemudian pemalu dan dia kaya raya. Ali bin Abi Thalib adalah pemimpin yang kuat dan punya ketangkasan. Yazid adalah pemimpin yang sabar. Disebutkan satu persatu nama khalifah. Kemudian di ujung dia mengatakan, dan aku Sulaiman bin Malik adalah pemimpin yang muda. Karena dia jadi khalifah di usia muda. Sebelum 1 bulan dia meninggal. Nah, jadi ain itu bisa menyebabkan kematian, baik dari orang lain maupun dari diri sendiri. Bisa dari kekaguman atau dari hasad. Jadi dia bisa mendatangkan ain. Jadi bagaimana caranya supaya terhindar atau kita tidak menjadi pelempar air? Ketika itu adalah miliknya jenengan, maka ucapkan Masya Allah la quwwata illa billah. Punya HP, beli handphone iPhone 17 Pro Max baru, gitu kan? Yang 2 tera. Oh Masya Allah la quwwata illa billah. Beli mobil baru, beli rumah baru, ya. Jadi pengantin baru, ya Masya Allah la quwwata illa billah. Aku punya suami, punya istri, gitu ya. Masya Allah la quwwata illa billah. Tapi kalau kepada orang lain, maka Rasulullah SAW mengajarkan kita mendoakan keberkahan. Apa? Mendoakan keberkahan. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, ya, ketika kita bertemu atau ketika kita memandang dengan pandangan kagum atau khawatir, ya, cemas, kita bisa menyebabkan atau kita khawatir bisa menyebabkan ain pada pandangan itu atau pada benda atau pada seseorang yang dia lihat, maka cegahlah keburukan tersebut dengan mengucapkan Allahumma barik alaihi. Allahumma barik alaihi itu untuk benda atau sesuatu yang ada di luar diri kita. Atau boleh misalnya ketika kita kagum sama seseorang, ucapkan barakallahu fik atau barakallahu fikum atau apapun yang sandarannya ke Allah supaya tidak terkena angin. Contohnya lagi, ya, ketika misalnya dia punya mobil baru atau apapun lah gitu ya, punya panci baru gitu kan, atau punya perhiasan cincin baru, ucapkan hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Allah. Jadi ucapkan, sandarkan itu kepada Allah. Jadi ain itu cara kerjanya seperti apa? Dia itu seperti racun. Baik orang soleh yang melemparkan atau orang soleh bisa terkena juga. Contohnya jenengan sekarang bersebelahnya orang-orang solihah, insyaallah. Salah satu di antara jenengan buang angin gitu ya. Angin. Kira-kira walaupun jenengan solihah, ya, buang angin itu kentutnya harum enggak? Enggak kan? Nah, begitupun ain. Baik dia orang yang soleh maupun non soleh, yang melemparkan atau yang terkena sama-sama bisa kena. Paham ya? Mentang-mentang, oh aku wiridnya kenceng kok, kalau nyium kentut baunya stroberi, bau aromanya kopi gitu kan, aromanya mungkin ya lavender, itu kan nggak bisa, ya nggak bisa. Jadi ain itu seperti itu. Caranya supaya terhindar dari ain bagaimana? Nah
caranya supaya terhindar dari ain, supaya kita tidak kena ain. Bagaimana cara kita membentengi diri? Sederhana, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas setiap selesai sholat 5 waktu dan sebelum tidur. Ya, 3 kul atau 4 kul. Satu kali saja. Itu usah banyak ya. Karena kalau saya ngomong 3 kali, ntar ada yang nawar. Boleh nggak sekali Ustaz? Ya. Karena Rasulullah mengajarkan yang mudah. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas atau Ayat Kursi setelah selesai sholat 5 waktu dan sebelum tidur. Itu dibacakan supaya terhindar dari ain. Kalau sudah kadung, terlanjur kena ain bagaimana? Kalau sudah terkena, nih ada orang ciri-ciri kena ain. Ini kalau ngajian ini ngantuk. Bagaimana caranya? Bacakan. Ya, yang pertama bacakan Al-Fatihah. Ya, bacakan Al-Fatihah. Yang kedua, ya, bacakan Al-Baqarah. Nah, Al-Baqarah ini ada beberapa ayat, ya. Boleh tidak semuanya. Jadi ayat 1 sampai dengan 5. Kemudian ayat 255 atau ayat kursi. Kemudian 3 atau 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Ya. Kemudian bacakan surat Yasin. Ya, supaya terhindar dari ain, bacakan Yasin dari ayat 9. Tapi kalau sudah terkena ain, bacakan di ayat 12-nya. Boleh dibaca dari ayat 9 sampai ayat 12, surat Yasin. Kemudian surat sebelahnya, setelahnya Yasin itu surat As-Saffat ayat 1 sampai dengan 10. Surat As-Saffat ayat 1 sampai dengan 10. Kemudian bacakan surat ya, Al-Kahfi ayat 1 sampai dengan 10. Kemudian bacakan surat Al-Mulk ayat 1 sampai dengan 5. Al-Mulk ayat 1 sampai dengan 5, boleh sampai ayat 9, 10, 11, 30, sampai ayat terakhir boleh. Oh enggak sekalian Ustaz, untuk panjang-panjang tulisnya. Ada kalanya kita malas, Bu, ya. Nah, boleh ketika jalan malas, ya baca sampai ayat 1 sampai dengan 5 saja, gitu ya. Ya kalau sudah agak rajin dikit 9 atau 10 atau 11 atau sampai ayat 30. Ini untuk mengobati ain. Kemudian surat sebelahnya, setelahnya Al-Mulk, posisinya itu surat Al-Qalam. Di 2 ayat terakhir, di situ disebutkan wa iyyakal ladzina kafaru ayat 51 52. Wa iyyakal ladzina kafaru la yuslikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikr wa yaquluna innahu la majnun wa ma huwa illa dzikrun lil alamin. Surat Al-Qalam ayat 51 52. Hampir-hampir saja, artinya hampir-hampir saja mereka orang kafir itu menggelincirkan wahai Muhammad. Ya Rasulullah pada saat itu mau digelincirkan, mau dijatuhkan atau mau dihancurkan oleh pandangan mata mereka karena hasad. Ya, wa iyyakal ladzina kafaru bi absarihim lamma sami'u dzikr. Ketika Rasulullah mendakwahkan Al-Qur'an, memberikan peringatan Al-Qur'an, ya. Wa yaquluna innahu la majnun, dan mereka mengatakan gila Muhammad. Artinya apa? Ulama ada yang menjelaskan, ketika pandangan itu diucapkan dengan caci makian, itu ainnya lebih dahsyat lagi. Ya, rasa iri itu dicaci maki. Ya. Kemudian innahu la majnun wa ma huwa illa dzikrun lil alamin. Tidaklah Al-Qur'an itu kecuali peringatan bagi alam semesta. Ya, itu ayat tentang apa tadi? Untuk pembatalan ain. Kemudian bacakan surat berikutnya 4 kul, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, gitu ya. Silakan, ini sudah, maaf ini kepanjangan saya ngisi materinya ya. Ini kita sampai jam 9.30 kan ya? Iya. Ya, masih ada waktu 23 menit. Kita buka 2 pertanyaan saja. Setelah itu kita nanti praktekkan untuk membatalkan ain atau membatalkan penyakit. Ini untuk menyambut Ramadan kita supaya lebih maksimal, ya. Supaya nggak lupa. Sekarang sudah bulan Rajab, loh sudah Desember, lupa, gitu ya. Dan sampai lupa naruh suaminya di mana? Kehilangan suami.
Silakan, Ibu. Ibu angkat tangan mau nanya tadi. Iya. Gini-gini. Oh, gitu. Saya ngira nyerah gitu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana meyakinkan bahwa kesembuhan dari suatu penyakit itu dari Allah? Karena dia seperti putus asa, hanya berdasarkan obat dari dokter saja. Tapi untuk istighfar ataupun membaca kalimat Allah itu sulit. Mohon pencerahannya. Gak beriman. Enggak gitu ya, enggak gitu. Jadi begini, orang yang menolak, ya, orang yang menolak untuk apa istilahnya membentengi diri atau tidak yakin bahwasanya Allah yang menyembuhkan, berarti informasi itu belum masuk. Satu itu. Bahkan ketika saya ngisi tentang pengajian, saya sebutkan hadis-hadis Rasulullah, disebutkan ayat Al-Quran, disebutkan, ada yang bilang, emang ain ada? Rasulullah jelaskan mengatakan al-ainul haq, bukan Zuhri yang ngomong, bukan saya yang ngomong, Rasulullah. Dan fakta di lapangan banyak orang yang terkena ain. Bahkan ketika dia mengatakan begitu, dia itu pun sedang terkena ain. Ini ada ciri-ciri orang begitu. Kemarin saya jelaskan, saya ceritakan, ketika di ruqyah, orang yang terkena ain nanti proses ruqyah itu ada detoksnya. Detoksnya itu kadang berefek setelah 3 jam atau setelah 3 hari. Setelah itu sakit tuh. Beberapa jamaah itu yang sakit. Itu proses detoks, bukan berarti setelah di ruqyah kok sakit. Nah, informasi ketika belum datang, maka orang akan ragu memang. Ya, orang akan ragu. Maka kita sampaikan dulu, nggak masalah. Tugas kita itu balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun 1 ayat. Jangan tiba-tiba kamu ancam orang kafir dan nggak beriman. Rasulullah mengatakan, pertama, ya asyifa'u fi salasah. Kesembuhan ada pada 3 hal. Asyrabul asal, minum madu. Syaratul mihjam, berbekam. Wa kayyatin bin nar, dan sudutan besi panas. Kemudian Rasulullah juga dalam hadis lain menyebutkan, ya, innama tadawaitum bihil hijamah wal qustul bahar. Sesungguhnya pengobatan yang paling ideal yang bisa kalian lakukan adalah dengan berbekam dan qustul bahar atau gurah, dengan qustul bahar atau qustul hindi atau qustul bahri, gitu ya. Kemudian Rasulullah mengatakan juga dalam hadis, alaikum bisyifa'ain, bagi kalian 2 kesembuhan, al-asal wal Quran, madu dan Al-Quran. Jadi madu itu disebutkan 2 kali dalam hadis, dan Al-Quran. Kemudian Rasulullah menegaskan juga bagi orang yang sakit disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Kami turunkan dari Al-Quran itu syifa, kesembuhan, wa rahmah, dan rahmat lil mu'minin, untuk orang yang yakin. Insyaallah. Ini kemarin ada orang saraf kejepit mau operasi ke Surabaya. Nah, orang ini jarang-jarang sholat subuh ke masjid. Berhubung dia harus segera ngejar waktu ke Surabaya, harus bangun lebih awal. Nah, waktu bangun lebih awal, akhirnya sekalian lah sholat ke masjid daripada sholat di rumah, ngomelin sama istrinya kan gitu. Jadi istrinya ini agak kelebihan kosakata ya. Jadi harus dikeluarkan terus gitu kosakatanya. Akhirnya dia putuskan untuk agak terpaksa dia awalnya ke masjid. Dan dia ikuti kajian saya yang di salah satu masjid di Malang. Kemudian diakhiri, biasanya kajian-kajian saya subuh itu kita akhiri dengan ruqyah masal. Ketika kita ruqyah, saraf kejepitnya langsung sembuh. Ini nggak jadi ke Surabaya, insyaallah. Ini jenengan nanti, insyaallah. Jadi kadang-kadang harus ada bukti. Ya, dia harus mendapatkan bukti. Diceritakan saja. Orang kayak gitu tuh di ujungnya nanti, di ujung-ujungnya akan percaya. Nah, kenapa? Manusia itu punya fitrah. Ya, kalau sudah nyerah, dokter sudah nyerah semuanya, kita tuh punya fitrah spiritual. Yang mana nanti dokter pun akan menganjurkan udah banyakin doa saja. Kan begitu. Kalau sudah perkataan yang ada di bumi angkat tangan, berarti kita harus melewati jalur langit. Nah, orang tidak percaya itu karena memang informasinya belum jelas. Gitu. Ya, kasih tahu enak loh kalau di Madinah itu tenang. Orang kalau belum pernah ke sana ya walaupun jangan ceritain sampai berbusa, kalau orang nggak tertarik ke Madinah ya buat apa? Ya enggak, paling sama aja.
Nah, mending healing ke pantai kan enak juga kan gitu. Ya ke luar negeri banyak tempat-tempat yang unik yang kayaknya menenangkan. Tapi ketika orang sudah masuk ke situ baru merasakan. Nah, bagaimana caranya supaya orang yang menutup diri betul gitu ya? Maka kita doakan hidayah untuk orang itu. Kita doakan hidayah. Ya, yang terbaik adalah kita doakan supaya Allah lembutkan hatinya. Kita doakan dari jauh, kemudian nanti supaya dia bisa menerima. Minimal itu. Banyak orang yang menolak saya. Itu kalau rukyah, Ustaz nggak mau rukyah, gimana caranya? Bilang aja, ya berdoa. Saya bilang, si suami ini nggak percaya sama rukyah. Dia percaya cuma sama dokter. Begini Bu, sudah. Dari keluhannya ini ternyata suami stres sama istrinya gitu kan. Ya, saya bilang ke ibunya, Bu, bilang nanti saya mau rukyah sama ustaz, tapi harus ditemani suaminya. Nah, kenapa minta rukyah? Bilang saja supaya nanti saya lebih sabar. Setuju banget tuh suaminya. Cepat-cepat sudah undang ustaznya gitu. Nah, supaya karena suaminya sakit ternyata karena istrinya juga, tapi istrinya nggak sadar kalau dia yang nyakiti suaminya. Tapi alhamdulillah Allah berikan hidayah. Dua-duanya di situ. Saya sampaikan yang pertama, sakit itu adalah kebutuhan kita. Ya, di atas muka bumi ini yang sakit bukan dia Bu. Sampaikan, yang sakit bukan jenengan saja. Tapi banyak orang yang pernah sakit dan pernah sembuh dengan Al-Quran. Itu bukan ribuan, tapi jutaan orang. Bukan zaman sekarang saja, tapi dari zaman Nabi. Paham ya? Terus kalau seandainya begitu banyak bukti, ya begitu banyak bukti, ada orang percaya sama setan, sama pocong, sama genderuwo, kenapa? Dari cerita-cerita, padahal dia belum pernah lihat. Ya enggak? Jangan takutkan sama jin gitu kan, padahal belum pernah lihat jin, kan begitu. Banyak orang takut sama setan, banyak orang takut kesetrum. Ya, padahal tak kelihatan listriknya, kan begitu. Paham ya? Jadi orang yang tidak percaya dengan hal yang gaib atau pengobatan dengan Al-Quran, dia sebenarnya telah membohongi dirinya sendiri. Ya kan itu tuh nggak ada, itu kan nggak kelihatan. Perasaan cinta itu pun nggak kelihatan, ya nggak? Dan bilang aku sakit, kayak gimana sakit itu? Kan cuma bisa dirasakan, nggak bisa diceritakan ke orang lain. Dia hanya menyampaikan saja, menjabarkan. Sama seperti rasa cinta. Jadi rasa cinta kan nggak kelihatan, tapi bisa kita rasakan. Kenapa selama ini kita ada rasa khawatir, rasa takut, kecewa, cemas, kemudian kita tidak percaya dengan energi yang Allah berikan melalui Al-Quran? Ini kan aneh. Dia pernah bingung. Pernah bingung kan? Tapi bisa nggak dia mengungkapkan rasa bingung itu? Kan enggak. Ya begitu pun dengan Al-Quran, itu sebuah energi yang ketika dibacakan Allah berikan ya kesembuhan. Seperti tadi ain itu nggak bisa kelihatan tapi bisa dirasakan. Kayak kentut tadi itu, ya. Nggak kelihatan tapi bisa dirasakan gitu kan. Ketika jadi mencium kentut kan udah pastikan ini orang si kentut kan gitu. Nggak mungkin jadi bilang pipis, atau nggak mungkin jadi ini parfum isopo gitu. Kan enggak gitu ya. Paham ya? Nah, Al-Quran itu bisa memberikan pengaruh. Contohnya apa? Ketika orang, contoh nih ibu-ibu ya, tiba-tiba dengar lagu nostalgia ketika dia jatuh cinta dulu ketika SMP SMA. Dengerin sekarang apa yang dirasakan, kebawa sama-sama. Energi yang dulu itu langsung kayak berbunga-bunga gitu kan, ya kan? Ya kan? Oh enggak, karena enggak pernah jatuh cinta. Nah, iya, jadi nostalgia itu tentang suara, tentang rupa. Jadi kan energinya itu ada. Pernah saya menceritakan tentang kisah waktu di pondok dulu. Orang yang lagi futur. Ini ketika teman-teman yang biasa nyantri, terus diceritakan tentang kisah di pondok, energinya muncul lagi. Paham ya? Ya sama kayak veteran-veteran pejuang itu. Ketika diceritakan bagaimana dulu, ya walaupun kakek-kakek dia langsung bersemangat cerita. Yang tadinya suaranya lemah tiba-tiba lantang. Setelah dia tahu ini sudah berlalu, ya dia lemes lagi. Banyak kejadian kayak gitu juga. Lihat kakek-kakek veteran-veteran itu cerita bersemangat. Kapan kenal sama nenek dulu? Wow, ceritanya luar biasa. Aku jatuh cinta pertama kali gini. Setelah itu nanti dia lupa kalau dia lagi batuk gitu ya. Batuknya hilang, ya lemesnya hilang. Itulah energi. Maka Al-Quran ketika dibacakan, dia akan mendatangkan energi yang positif. Ya, ada hal baik. Itulah keberkahan. Itulah keberkahan yang Allah turunkan, gitu ibu ya. Jadi pertama yang perlu kita ingat, kalau kita punya saudara, teman, sahabat, suami, siapapun yang sakit, ingatkan yang pertama, penyakit itu adalah kebutuhan kita. Penyakit itu adalah kebutuhan kita. Karena fungsi penyakit ada 3. Yang pertama untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Karena kita koleksi dosanya banyak, jadi butuh sakit itu ya. Ini kebutuhan kita. Ya.
Jadi kalau dia merasa aku nggak punya dosa kok gitu, nah ini dosa besar nih. Sombong banget dia merasa nggak punya dosa kan gitu. Ya. Yang kedua, untuk mengangkat derajat seseorang, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang mau bersabar terhadap pujian yang Allah berikan. Dan yang ketiga, fungsi sakit adalah untuk memberikan pahala unlimited. Disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 10, innama yafasabirun ajrahum bighairi hisab. Hanya pahala orang yang bersabar yang Allah akan berikan apa? Ganjaran tanpa batas, unlimited. Jadi begitu ya. Karena ada waktunya tinggal 10 menit. Oh, satu lagi. Boleh nggak? Boleh, silakan. Saya jawab singkat saja ya. Ya. Ya preventif untuk antisipasi untuk penjagaan. Ya. Jadi ruqyah itu bagian dari doa ya penjagaan. Ya, dia adalah doa untuk penyembuhan sekaligus penjagaan. Untuk mengeluarkan racun yang sudah masuk dan untuk membentengi supaya tidak masuk lagi racunnya ya dari luar kan begitu, atau gangguan baik dari gangguan jin, gangguan sihir, gangguan ain, atau dari gangguan medis, non medis atau penyakit psikis. Jadi Al-Quran itu syifa untuk semua penyakit. Itu uniknya Al-Quran. Boleh nggak secara berkala? Memang anjurannya Rasulullah itu setiap hari berbentengan diri. Minimal kita zikir pagi petang kan itu sudah seperti ruqyah mandiri juga. Tapi ruqyah itu dibarengi dengan tiupan disebut atau usapan, mengusap bagian yang sakit, atau ditepuk bagian yang sakit, suruh pergi penyakitnya, usapkan, pergi, gitu, ya. Atau orang lain bisa. Saya juga ada meruqyah orang itu dari tahun 2018 sampai sekarang. Keluarga itu, masya Allah, tapi mereka merasa dulu itu sering gangguan, ini sekarang tenang. Yang paling untung itu masya Allah, dia bilang rezeki saya luar biasa. Dulunya istrinya jerawatan, sekarang glowingnya itu tanpa pakai facial. Facial. Atau facial. Ya. Walaupun nggak pakai facial, Ustaz. Ya. Dan benar, glowing in the dark. Gitu. Lampunya mati pas main HP gitu kan langsung kelihatan cahayanya, itu glow in the dark. Gitu. Pantulan HP-nya ternyata suka main HP di gelapan. Jadi boleh ya, boleh minta tolong atau boleh ruqyah mandiri. Nah kalau ain itu dianjurkan di ruqyah. Ya, karena memang ada perintahnya secara tersirat di sini ya, bahkan tersurat ya. Allah Akbar. Baik, siapkan airnya semuanya. Panitia sudah menganjurkan bawa air kan? Sudah. Nggak ada yang bawa galon. Itu. Ada yang lagi sakit sekarang? Sakit hati? Flu. Ini flu, pilek, batuk-batuk, ini musim ya. Diabetes, apapun penyakitnya pegang bagian yang sakit ya. Oh ini teman saya yang sakit, saya pegang teman saya, pegang diri sendiri ya. Nggak usah pegang temannya sebelah ya. Ya, sementara pegang dirinya sendiri. Aku tak pegang tenggorokanku. Lagi tenggorokan lambung. Sakit tenggorokan boleh ya pegang, jangan dicekek ya, pegang biasa saja, dielus-elus. Kalau mual muntahkan Bu ya, nanti di kreseknya. Gak bawa kresek, boleh di tasnya nanti buat berkatan ya. Kalau nggak mual ya. Bismillah ya. Jadi kalau masih ada yang kurang jelaskan sudah punya nomor saya semuanya ya. Butuh air? Masih ada? Angkat tangan yang butuh air. Sumber air sudah dekat nih. Gak ada, sudah semua sudah. Oh di belakang. Boleh dibuka, boleh ditutup nggak apa-apa. Di sini, yang butuh air di sini. Jadi nanti airnya itu boleh dibawa pulang ya, untuk dicampurkan 1 galon ya, atau ditambah juga nggak apa-apa ya. Pokoknya dicampur lah di rumah untuk masak nasi ya buat
masak sayur, buat kopi, teh, jus, ya, untuk nyiram bunga kesayangannya bagi mati gitu ya. Ada orang punya anggrek kemarin itu rontok semuanya. Setelah ada tamu kan musim liburan, ada tamu dari Surabaya datang, wapi langsung rontok semuanya tuh. Lo ya? Ya, dia punya apa namanya kembang layu ya anggrek gitu, anggrek bulannya itu jatuh semuanya, ada yang layu bahkan ada yang menghitam. Bisa. Kalau yang muji itu punya ain, ya. Yang muji itu punya ain itu bisa dilatih. Ya, kadang-kadang kayak zaman Rasulullah dibayar orang untuk membunuh Rasulullah dengan ain. Siap semuanya? Tangan kanannya di dada, tangan kirinya di perut. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baca la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kemudian baca istighfar, astagfirullahaladzim, sambil bertobat kepada Allah. Dan dengan taubat ini Allah bersihkan dosa-dosa kita dan Allah angkat penyakitnya. Berdoa kepada Allah, saling menguatkan ya, doa antara diri kita, keluarga kita, saudara kita, termasuk khususnya untuk jamaah ya Masjid As-Salam. Siapapun yang masih punya penyakit, Allah angkat penyakitnya. Yang masih punya hutang, semoga segera dilunasi hutangnya. Semoga yang masih punya masalah dalam hidupnya dimudahkan urusan-urusannya ya. Yang masih punya kesulitan, yang masih diberikan ujian oleh Allah supaya Allah lembutkan hatinya. Yang masih berat untuk istiqamah puasa sunnah, bersedekah, salat tahajud, maka semoga Allah mudahkan kita untuk lebih dekat dengan Al-Quran, dengan amal-amal soleh yang lainnya, dengan melalui nutrisi bacaan Al-Quran. Semoga Allah kuatkan hati dan jiwa kita. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Sambil simak boleh saya baca. InsyaAllah. Innal hamdalillah. Innal hamdalillah. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم بسم الله أرقيكم من كل شيء يؤذيكم ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيكم بسم الله أرقيكم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد
رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. Sekarang angkat tangannya, kita berdoa semuanya, tiup kedua telapak tangannya, baca Ikhlas berfalak Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Min syarri ghasiqin min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bin-nas min syarri alladzi yuwaswisu fi sudurin nas min nas. Tiup lagi. Kemudian diaminkan. Allahumma rabban nas Allahumma rabban nas adhibil ba's اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الله يشفي مرضانا الله يشفي مرضانا اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والطاعون والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Tiup di airnya juga dan digosok. Di airnya ditiup juga dan diusapkan dari kepala, usapkan, buka kacamatanya, diusapkan dan ke wajah. Jadi ke belakang ya, dari kepala dulu ke belakang terus ke wajah. Usapkan agak ditekan, dilihat di buang. Nah, dan diusapkan di seluruh badan di bagian dan bagian yang sakit. Nah, ketika dibacakan tadi terus ngantuk, gitu. Ngantuk itu orang yang terkena ini. Jadi saya bacakan tadi kok ngantuk pas dibacakan. Setelah selesai saya bacakan begini, ngantuknya hilang.
berarti itu fix ain. Ya. Kalau ada yang ngantuk, pas selesai baca masih ngantuk, nah itu kurang tidur. Saya pasti bacain lapar, belum sarapan. Ya, gitu ya. Jadi ain juga bisa mengenai rumah. Jadi kemarin itu di Bandulan ada orang, ya, guru ngaji itu kena ain rumahnya. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak tikus di rumahnya. Ya, banyak tikus. Setelah diruqyah, ainnya hilang. Ya, ada orang yang terkena tikus, jadi ainnya hilang di rumah. Atau banyak ya yang terkena ain itu, ya, Allah sembuhkan setelah diruqyah atau dengan bekas ini. Pernah ada satu syekh di Saudi, selesai kajian begini, tiba-tiba suaranya sering sakit, dadanya agak panas, kena ain gitu. Atau tengkunya kemang, atau orang yang terkena ain gampang sakit di pinggangnya. Boyolan itu orang kena ain biasanya begitu. Akhirnya syekh itu mengatakan jangan sampai ada jamaah yang keluar kecuali dari satu pintu. Syekhnya berdiri di depan pintu itu, kemudian diludahi sama semua jamaah. Di bekas ludahnya itu supaya dia sembuh. Akhirnya di pertengahan itu, ya, di situ akhirnya beliau merasa sembuh, tapi beliau tidak berhenti. Supaya nanti tidak terjadi fitnah, minta semuanya meludahi beliau. Ya, kalau saya sakit begitu juga, saya tak berdiri di situ dengan meludahi saya. Alhamdulillahnya nggak ada yang lemparkan airnya. Barakallahu fikum, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.